Prabowo Subianto sebut bahwa krisis yang terjadi pada saat ini adalah momentum untuk Indonesia naik kelas. Dunia naik tapi Indonesia sudah siap 3 skenario ini. Habis, minyak habis. Malaysia secara resmi mundur dari kesepakatan dagang dengan Amerika. Dan ternyata ini tuh yang pertama kalinya di dunia, teman-teman. Kino Perdana Menteri Malaysia mau urusin TikTok sama YouTube. Cuma di sini aja rada-rada. Ya maklum lah, memang terbukti sih ya. IQ-nya cuma 58 mentok. Wah, sangat mengejutkan sekali, geng, dari pernyataan orang ini, geng. Seharusnya yang menjadi presiden itu adalah Anwar Ibrahim, bukan Prabowo. Lihat, Anwar Ibrahim negara satu-satunya di dunia yang berani menggertak Amerika. Sedangkan Indonesia malah menjadi babunya Amerika. Ampun, Pak, ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video yang mengguncangkan dunia, geng. Kenapa demikian? Indonesia yang tunduk-tunduknya kepada Amerika, yang menjilat-jilatnya kepada Donald Trump, dibuat malu oleh negara jiran kita, geng. Kenapa demikian? Iya, geng, lihat sendiri negara kita seperti apa, geng, saat bergabung dengan Board of Peace kayak gitu ya, geng ya. Ekonomi bukan malah membaik, malah memburuk. Hari raya bukan malah meriah, namun malah menderita. Dan sekarang ya, geng ya, ini dibuat geger lagi seluruh dunia, geng. Ternyata macan Asia Tenggara itu bukan Indonesia, melainkan Malaysia. Loh, kok bisa, bang? Iya, ini gara-gara Benik. Enggak, geng, ini serius Ikinya ya, geng ya. Ikinya akan mereaction beberapa video yang membuat kalian tercengang ataupun bisa berkomentar di kolom komentar. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen dekat bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Kebutuhan mendesak sekarang 4 triliun. Duitnya nggak ada. Aduh, duitnya nggak ada. 4 triliun. Belum jelas dari Menteri PU, biasanya nggak ada beban nyampaikan. Iron Ormas Bob. Ketua diganti, gitu kan. Jadi saya mau sampaikan pada teman-teman nih kondisi lapangan. Hei, anti asing. So, kan, hei, anti asing. Antek asing. Prabowo Subianto sebut bahwa krisis yang terjadi pada saat ini adalah momentum untuk Indonesia naik kelas. Ini peluang kita, dan naik ini kelas, bisa bos. jadi batu loncatan bagi Indonesia. Bahkan Pak Prabowo menyebutkan krisis ini sebagai berkah yang tersembunyi, dan ini akan memaksa Indonesia untuk mempercepat niat-niat baiknya. Karena krisis global, Indonesia akhirnya dituntut untuk melakukan akselerasi pada 2 hal. Yang pertama adalah swasembada pangan, dan menyatakan bahwa sebagian sudah tercapai. Yang kedua adalah swasembada energi, yang rencananya bakal rampung dalam 4 tahun ke depan, dan akan dipercepat melalui berbagai alternatif energi. Pak Prabowo yakin dengan ketahanan alam yang sangat luar biasa, Indonesia mampu untuk bertahan dari krisis dan mampu keluar dengan kondisi yang semakin kuat. Secara garis besar, Pak Prabowo mengajak kita semua untuk tidak menyerah dengan keadaan global yang carut-marut. Info penting. Minyak dunia naik tapi Indonesia sudah siap 3 skenario ini. Bikin rakyat tenang. Situasi global lagi nggak baik-baik Bikin saja. rakyat tenang. Konflik Iran versus AS Israel bikin harga minyak meroket. Bahkan Selat Hormuz terancam ditutup. Artinya pasokan minyak dunia bisa terganggu. Tapi Indonesia nggak diam. Pemerintah sudah siapkan 3 skenario besar biar dampaknya ke rakyat bisa ditekan. Oke, Jurus mantap. pertama, BBM nabati. Tahun 2026 kita jalan dengan B40 alias 40% Enak dong kalau bahan BBM baku nabati. dari sawit. Kalau situasi makin Pisang. panas, B50 sudah disiapkan. Artinya kita nggak 100% tergantung impor. Sawit dan singkong bisa jadi penyelamat saat krisis. Ini baru namanya swasembada energi. Tapi pemerintah nggak cuma andalin itu.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sudah hitung 3 skenario harga minyak. Kalau minyak di 86 dolar Amerika Serikat, maka defisit sekitar 3,18%. Kalau naik ke 97 dolar Amerika Serikat, maka defisit 3,53%. Skenario terburuk 115 dolar Amerika Serikat bisa tembus 4,06%. Artinya, pemerintah sudah siap untuk semua kemungkinan. Ini bukan panik, ini perencanaan matang. Langkahnya juga sudah mantap, disiapkan. bukan panik katanya, geng. Insentif pajak buat sektor terdampak, bebas bea masuk, biar industri tetap jalan. Relaksasi pajak untuk UMKM, BLT energi, dan bansos untuk masyarakat. Kalau harga komoditas naik kayak CEPO, nikel, emas, itu bisa jadi tambahan pemasukan negara. Jadi semua skenario sudah dihitung, tinggal kita tetap tenang. Karena negara sudah punya rencana. Habis, minyak habis. Minyak habis. Ini yang dibilang ada rancangan. Ini seperti ini. Rancangan Presiden Indonesia seperti ini rancangannya. Akan mengganti BBM sebagai nabati ataupun banana. Aduh. Ya Allah, ya kalang kabut saat minyak habis. Luar biasa rancangannya ya. Minyak habis. Aduh, bahaya ini, geng. Bahaya ini. Tenang, minyak habis, tenang. Wah. Apa-apaan ini? Ini yang dibilang warga panik. Jelang lebaran warga rela gadai emas demi tambahan dana tunai di hari raya. Pakaian dan perabot di Polewali Oh my Mandar, God. Sulawesi Barat. Bahkan sejumlah ibu sampai terjepit di pintu masuk karena berebut untuk masuk lebih dulu. Ini yang dibilang warga Indonesia tidak panik sampai menggadaikan emasnya. 15 menit. Sebelumnya pengunjung wajib ya mengantongi Allah. kupon dan masuk bergiliran sesuai antrean nomor. Pagi-pagi subuh untuk ambil nomor antrian dulu karena pakai antrian. Aduh. Ini maksudnya tadi udah desakan atau Kasihan warga Indonesia sampai gadaikan emasnya, geng. Ya berdesakan tapi bisa lah. Aduh. Yang ini juga sama ramainya. Warga berjubel menanti dilayani di toko perhiasan emas di kota Semarang. Tapi kebanyakan yang datang bukan untuk membeli perhiasan maupun logam mulia, melainkan menjual emas yang dimiliki untuk mendapatkan dana tunai demi keperluan di hari Lebaran. Waduh. Pemandangan seperti ini sudah terlihat sejak sepekan terakhir. Transaksi jual beli emas diprediksi masih akan terus meningkat hingga mendekati hari raya. Waduh. Tim MTech Media melaporkan. Apakah ini strategi Presiden Indonesia? Warganya sampai menggadaikan emas untuk meriahkan hari raya Aidilfitri. Aduh ya Allah ya Rabbi, ada-ada saja ya gebrakannya pemerintah kita ini. Namun ikinya agak terlalu zuzon ya. Mungkin Indonesia sudah ingin mandiri ataupun tidak ingin impor. Tapi apakah yakin bisa seperti itu? Menurut ikinya sih tidak yakin sama sekali ya. Karena tidak impor barang-barang daripada luar negara itu sangat susah loh. Karena kita masih tergantung kepada negara-negara seperti contohnya kalau minyak Malaysia, Singapura, mungkin kalau Iran juga ataupun Timur Tengah, negara Timur Tengah itu pasti juga ya geng ya. Karena meludaknya warga Indonesia untuk berkendara, apalagi warga Indonesia yang lagi konvoy-konvoynya untuk berarak-arakan membawa sonhorek. Waduh. Oke, tidak dinamakan lagi. Oke, geng. Sekarang ikinya beralih topik ya, geng ya, ke berita tentang wah, ini luar biasa sekali nih. Ini baru yang bisa disebut macan Asia Tenggara, geng. Siapakah itu? Jom kita simak dulu bersama-sama. Malaysia mundur dari perjanjian dagang dengan AS. Negara lain siap-siap ikuti. Malaysia resmi batalkan perjanjian dagang dengan AS setelah Mahkamah Agung AS menyatakan tarif Trump ilegal. Menteri Johari Gani keren menyatakan sih, kesepakatan Malaysia. tersebut tidak lagi sah karena AS kehilangan dasar hukum untuk mengenakan tarif rendah. Trump merespon dengan memberikan tarif global 10% yang rencananya segera naik menjadi 15%. Pembatalan ini juga dipicu oleh hilangnya nilai ekonomi perjanjian. Langkah berani Malaysia ini diprediksi akan diikuti negara lain seperti India yang juga tengah mengevaluasi konsensi perdagangan mereka. Malaysia secara resmi mundur dari kesepakatan dagang dengan Amerika. Dan ternyata ini tuh yang pertama kalinya di dunia
dunia, teman-teman. Karena Malaysia melihat bahwa kesepakatan Di yang dunia, terjadi geng. pada saat ini kehilangan relevansi dan tidak memberikan keuntungan preferensial bagi eksportir Malaysia. Bahkan mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad ini menyebutkan perjanjian ini terlalu ngikat kebijakan luar negeri Malaysia pada kepentingan Amerika Serikat. Menteri Investasi Perdagangan dan Industri Malaysia yaitu Johari Abdul Ghani mengumumkan pada 15 Maret lalu bahwa perjanjian yang dikenal dengan Agreement on Reciprocal Trade atau disingkat dengan ART antara Malaysia dan Amerika Serikat dinyatakan batal demi hukum atau istilahnya null and void. Malaysia menilai kesepakatan dagang antara Amerika Serikat dan Malaysia tidak menguntungkan. Dan ini tuh pertama kali di dunia, teman-teman. Karena Malaysia secara resmi mundur dari fakta dagang yang dinegosiasikan di bawah strategi tarif resiprokal pemerintah Amerika Serikat. Langkah berani ini diambil karena adanya tekanan domestik juga yang besar terkait dengan isu kedaulatan nasional Malaysia dan efektivitas ekonomi dari perjanjian tersebut. Malaysia salah satu negara Asia ya yang membatalkan tarif perdagangan resiprokal ke Amerika Serikat, guys. Luar biasa ini negara, berani banget ya guys ya. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Apakah Indonesia akan mengikuti langkah dari Malaysia? Ya, biar bagaimanapun kita doakan bumi ini makin indah ya guys ya. Macan Asia ini tertukar. baru macan Asia membatalkan ya Malaysia hubungan perdagangan ya dengan Amerika setelah tarif itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung Amerika. Ini baru macan Asia. Benar-benar punya pendirian, sudah tidak relevan karena sudah dibatalkan sama si Mahkamah Agung Amerika. Perjanjian dengan tarif itu Donald Trump batal meskipun Malaysia pernah tekan perjanjian itu. Wow, Coba kalau keren gitu, ya. kita nggak bisa karena kita masuk ke BOP. Kalau Malaysia kan nggak masuk dalam daftar BOP, Board of Peace, Board of Trade itu. Iya dong. Jadi ini benar-benar ya, kita itu benar-benar macan Asia tertukar. Iya, harusnya Ibrahim memimpin kita. Ngapain yang di sini? Gertak-gertak, meja-meja dibanting-banting, pidato terus sampai ngerocos. Seolah-olah, kan baru seolah-olah sudah jadi Soekarno. Itu kan halu banget. Kita nggak berani gertak Amerika karena kita mau kirim tentara 8.000 ke sana. Mau jadi pahlawan kemalaman ya, ikut menjajah Palestina bersama Israel dan Amerika. Kita nggak bisa gertak. Memang Malaysia benar-benar non-blok. Padahal dia itu kan ya banyak ya, karena dia mantan koloni Inggris ya dia harus tahu diri juga. Karena Inggris itu kan bersekutulah dengan Amerika, meskipun sekarang kan Inggris nggak mau kasih pangkalan itu ke Amerika untuk nyerang Iran. Tapi inilah baru negara, bukan kita yang ketakutan. Ini kita mah bukan macan, kucing ketakutan, kucing kampung ketakutan, nggak berani gertak, masih nunggu apa? Kalau pemimpin itu mengambil keputusan, tidak takut, meskipun dia itu raksasa, dia gajah, kita semut. Ini enggak. Kita memang punya mental semut alias mental penjajah, takut sama orang bule, takut sama bos. Akhirnya ya jadi babu. Ini buktinya. Kalau Ibrahim ini kan Perdana Menteri Malaysia nggak mental babu. Kalau kita kan mental jongos, pegang map gitu kan, pegang kontrak. Ya tolong dong, aku mau ngobrol sama anak kamu, tolong dong. Mau ngobrol bikin bisnis di Bali, tolong dong. Apa kayak gitu? Babu kan begitu. Ya tolong dong. Kalau kita punya wibawa, tegak jalan. Gak minta tolong. Justru orang lain minta tolong ke kita. Ini enggak, tolong dong. Ya mohon. Udah babu. Amit. Makanya kita nggak bakal maju ya kalau cara begini. Karena kita sudah diikat ya, kayak guguk diikat, bisa gonggong, pengen gonggong. Akhirnya gonggongnya di sini, marah-marahin kita, influencer, pengamat politik, ngoceh-ngoceh, padahal dia yang salah mengambil keputusan, marahnya ke orang lain. Itulah ciri-ciri orang yang sakit ya. Dia tahu dia yang salah, dia marahin ke orang. Kita marah sama Donald Trump dong. Malah kita dimarahin. Itu pengamat-pengamat yang sok pinter. Saya akan tertibkan pengamat di YouTube, di TikTok. Baru tahu ada presiden urusin TikTok sama YouTube. Artinya gak level banget. Artinya rendah banget levelnya. Gak mungkin Perdana Menteri Malaysia mau urusin TikTok sama YouTube. Cuma di sini aja rada-rada. Ya maklum lah, memang terbukti sih ya. IQ-nya cuma 58 mentok.
Wah, sangat mengejutkan sekali, geng, dari pernyataan orang ini, geng. Seharusnya yang menjadi presiden itu adalah Anwar Ibrahim, bukan Prabowo. Lihat, Anwar Ibrahim, negara satu-satunya di dunia yang berani menggertak Amerika. Sedangkan Indonesia malah menjadi babunya Amerika. Ampun, Pak, ampun. Wah, iya, geng, ikinya salut juga kepada Malaysia. Malaysia jadi negara pertama yang sangat lantang berani menentang tentang Amerika loh. Amerika. Wah, apa mereka nggak takut diganyang ya? Nggak takut diperangi sama Amerika? Namun Malaysia tidak gentar, geng, karena ini perang dagang, bukan perang tentang dar-der-dora. Kayak gitu ya, geng. Ini perang dagang, ini sangat berani. Pantasan dia bilang seperti itu. Kita menjadi babu kita. Ya, benar. Karena Indonesia apa yang ingin dibuat Trump, Indonesia pemimpin kita ikut-ikut saja. Contohnya Board of Peace, suruh bayar 17 triliun, bayar Indonesia. Mau gabung itu loh, bukan gabung grup WhatsApp mencari jodoh ya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video-video ikinya. Terima kasih banyak buat kalian yang telah support sejauh ini. Oke, geng, ikinya selamat mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Mohon maaf zahir dan batin. Ikinya mau pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.